Mitra bisnis, saya ingin sharing tentang manajemen waktu dan flow. Flow ini kalau saya terjemahkan bebas, hanyut. Ya. Flow adalah sebuah konsep yang ditemukan oleh Mihaly Csikszentmihalyi, seorang profesor dari University of Chicago, tempat saya dulu mengambil MBA, yang menjelaskan ketika Anda mengalami flow, Anda lupa waktu. Anda hanyut akan pekerjaan Anda lihat masih jam 2 siang, Anda bekerja, tahu-tahu menoleh, udah jam 7 malam. Tanpa Anda sadar, waktu itu berjalan terlalu cepat. Ya. Lalu Anda merasa tiba-tiba, loh kok tiba-tiba sudah selesai ya, sudah jam 7 ya. Ini yang disebut dengan flow. Orang di riset, apakah Anda mengalami flow atau tidak? Ya. Ketika Anda mengalami flow, maka Anda lupa waktu, time itu flexing. Jadi 2 jam terasa kayak 10 menit gitu. Sebaliknya kalau orang sedang lari pagi atau lompat indah gitu ya, itu dalam waktu yang hanya 3 detik rasanya seperti setengah jam. Dia bisa memperhatikan setiap titik. Karena setiap pergerakan dia itu dia rasakan, itu mengalami flow. Time itu jadi flexing, bisa panjang bisa pendek rasanya. Nah, saya bicara tentang time management, memanage waktu. Salah satu cara yang dulu saya ajarkan kepada kawan-kawan dan pernah saya terapkan adalah memantau 2 minggu Anda. 2 minggu ketika tidak liburan ya. Anda catat tiap pagi kerjaan Anda apa, Anda mengerjakan apa, dari jam ke jam Anda catat ya. Artinya Anda membuat agenda Anda mapping selama 2 minggu. Pada akhir 2 minggu setelah selesai, Anda duduk dengan santai, Anda taruh agenda Anda, dan Anda cek satu demi satu. Mana yang memberikan Anda perasaan flow? Lingkari dengan pulpen merah. Jadi Anda lingkari, ini mengalami flow, ini mengalami flow, ini mengalami flow, ini mengalami flow. Karena apa? Karena saya merasa cepat selesai. Ya, itu Anda mapping. Nah, ini yang menarik. Anda mapping apa yang seharusnya tidak boleh Anda lakukan. Ambil satu pulpen lain atau pulpen merah, kasih kali. Ini harusnya tidak aku lakukan. Ketika Anda kali-kali ini harusnya tidak aku lakukan, tapi aku berikan kepada orang lain, aku delegasikan, atau sama sekali tidak aku lakukan. Ya, Anda kasih kali-kali. Lalu Anda lihat lagi sekali, lalu Anda pikirkan, mana yang aku harusnya lakukan dalam 2 minggu ini. Misalkan ketemu paman, ketemu kakek saya, atau apa saja yang harusnya aku lakukan dalam 2 minggu ini. Tapi aku missing karena aku tidak punya waktu. Anda tulis lagi. Sekali lagi, apa yang Anda cek? 3 hal. Pertama adalah mana yang Anda mengalami flow atau perasaan hanyut sehingga Anda merasa cepat, itu yang bagus. Yang kedua, mana yang seharusnya tidak Anda lakukan tapi Anda lakukan, ini harusnya Anda delegasikan. Dan yang ketiga, mana yang saya missing, karena ketika Anda missing berarti Anda saat itu tidak melakukannya dengan baik, dan ini harus Anda buat gitu. Saya kasih contoh ya. Ketika dulu saya melakukan ini, saya melingkari ketika saya sedang mengajar. Karena 3 jam itu tidak kerasa blas gitu. Ya. 3 hari ini, 4 hari sama hari ini, saya mengajar terus. Dan saya rasanya lupa waktu. Tiba-tiba cepat habis. Tahu-tahu sore. Saya lingkari. Oh, berarti saya mencintai mengajar. Lalu saya lihat, mana yang saya kali? Ternyata yang saya kali itu meeting dengan A, meeting dengan B, karena tidak menghasilkan hasil yang positif. Ada meeting yang positif gitu. Saya lihat dari 5 meeting yang terjadi dalam 2 minggu itu, hanya 2 yang positif. Saya pikirkan, kenapa ini positif? Kenapa yang ini tidak berguna? Artinya lain kali aku diajak meeting yang seperti ini, aku tidak mau. Sedangkan aku diajak meeting yang ini, aku mau. Karena menurut aku berdampak. Ya. Dan aku lihat lagi, apa yang kurang? Nah ini. What is important but not urgent? Elemen apa yang ketika Anda lihat ini sebenarnya penting tapi tidak kesusu, tidak kamu lakukan pun tidak apa-apa gitu. Dulu pada saat aku bikin itu, aku tulis menemui ayah, beliau sekarang sudah almarhum ya. Jadi menemui ayah untuk ngobrol santai makan malam. Saya menolak beliau 2 kali dan saya merasa sayang. Kesibukan yang aku lakukan karena menolak ayah itu tidak seberharga kalau aku makan malam dengan beliau. Ini contoh. Nah, dengan melakukan 2 minggu refleksi, 14 hari kamu lihat, ya, tentu ada libur, tidak usah ditulis ya. Kamu bisa menganalisa ulang. Kalau saya bisa menjalani hidup saya 2 minggu ini yang aku tambahkan, ini yang aku kurangkan,
Dan ini yang aku hilangkan. Mitra bisnis, kita sering lupa. Dengan berjalannya kesibukan, kita jadi seperti zombie. Kita tiap hari hanya melakukan rutinitas. Tahu-tahu lewat sudah 2 tahun. Coba break 2 minggu. 2 minggu saja Anda analisa. Setiap 6 bulan, break 2 minggu untuk menganalisa diri. Cukup. Jadi setiap 6 bulan masa, 2 minggu Anda monitor, lalu Anda pelajari, lalu Anda perbaiki diri. Nanti 6 bulan lagi, break 2 minggu, catat semua, lihat lagi, analisa ulang. Dan kalau itu Anda lakukan berulang-ulang, Anda akan jadi manusia yang jauh lebih sukses. Karena Anda telah melakukan time management dengan baik dan memilih banyak hal-hal yang harusnya Anda lakukan. Kalau Anda sudah flow, itu bagus. Tapi kalau Anda belum merasakan, aku kok tidak flow ya waktu mengerjakan ini, coba cek ulang, apa yang bisa membuat pekerjaan itu aku kerjakan dengan lebih merasa flow atau hanyut. F-L-O-W, flow, hanyut. Ketika aku hanyut, aku lupa waktu, aku bekerja dengan seluruh energi, aku bekerja dengan seluruh upaya, seluruh perhatian, dan pasti akan menghasilkan hal yang paling hebat. Saya Thanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.